selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Ya, senang bisa kembali membedah informasi bersama Anda semua hari ini. Saya tahu sebagai seseorang yang selalu haus akan pengetahuan baru, Anda mungkin sering merasa kebanjiran informasi setiap harinya kan? Pasti. Era sekarang ini informasinya sangat masif. Betul sekali. Ada begitu banyak berita yang berseliweran di lini masa Anda, begitu banyak topik yang seolah menuntut perhatian penuh dari kita. Dan kadang sulit untuk membedah mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sekedar, ya, kebisingan sesaat. Nah, disinilah peran sesi bedah informasi kita. Kita akan mengambil satu tumpukan informasi, laporan, catatan, atau berita, menyaringnya dari segala kebisingan itu, dan menyajikannya secara jernih khusus untuk Anda. Tepat. Kita memilah fakta dari data mentah yang ada. Dan hari ini, kita memiliki sebuah laporan berita yang sangat-sangat baru. Laporan ini datang dari tanggal 5 Maret 2026. Benar, masih sangat segar laporannya. Dan jujur saja ya, ketika saya pertama kali membaca tumpukan sumber kita hari ini, saya benar-benar terkejut sekaligus geleng-geleng kepala. Saya bisa mengerti kenapa Anda bereaksi seperti itu. Kasus ini memang cukup ironis. Sangat ironis. Jadi, misi kita pada sesi ini sangat jelas. Kita akan membongkar bersama-sama bagaimana sebuah program pemerintah yang di atas kertas dirancang dengan niat yang begitu mulia. Niat untuk mengairi sawah-sawah para petani lokal kita. Nah, itu dia. Tapi justru berbalik arah. Alih-alih membawa air kehidupan untuk tanaman, program ini malah menjelma menjadi sebuah ladang pemerasan yang sangat terstruktur. Ya, sebuah transformasi program yang sangat disayangkan. Adalah sebuah cerita tentang harapan yang dipatahkan dan bagaimana niat baik di atas kertas bisa dibelokkan sedemikian rupa ketika menyentuh tanah. Tepat sekali. Kasus ini sebenarnya memberikan kita sebuah lensa yang sangat jernih untuk melihat realitas di lapangan. Realitas yang seringkali berbeda dengan apa yang diberitakan secara resmi, kan? Betul. Sebuah realitas yang seringkali tertutup oleh nama-nama program pemerintah yang terdengar megah dan penuh harapan. Oke, mari kita bedah ini. Dari mana kita harus mulai? Mari kita mulai dengan gambaran umum dari sumber kita hari ini, agar Anda yang mendengarkan bisa membayangkan situasinya. Silakan. Informasinya berpusat pada sebuah tindakan hukum yang sangat tegas. Kejaksaan Negeri Luwu baru saja mengambil langkah penahanan terhadap 5 orang tersangka. 5 orang langsung ditahan ya? Iya, 5 orang. Mereka semua ini ditahan terkait dengan sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi pada sebuah program yang bernama P3TGAI. P3TGAI, boleh dijelaskan sedikit kepanjangannya untuk Anda yang mungkin baru dengar istilah ini? Tentu. Singkatan ini merujuk pada program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, ini khusus untuk tahun anggaran 2024. Oke, program irigasi, berarti ini urusannya dengan pertanian, air, sawah. Tepat sekali. Jadi coba bayangkan sebuah program yang tujuan utamanya adalah membangun atau memperbaiki saluran irigasi berskala kecil agar air bisa mengalir lancar ke lahan pertanian masyarakat. Karena air adalah urat nadi pertanian kan, tanpa air tidak ada panen. Sesederhana itu logikanya. Namun yang terjadi di sini, berdasarkan temuan para penyidik, sungguh bertolak belakang dengan semangat awal program tersebut. Disinilah letak ironi yang paling tajam menurut saya. Fakta bahwa dana untuk program irigasi ini sebenarnya berasal dari apa yang disebut sebagai dana aspirasi. Ya, dana aspirasi. Sebuah istilah yang sering kita dengar di dunia politik. Secara konseptual, dana aspirasi itu kan seharusnya menjadi jembatan langsung ya. Jembatan antara suara rakyat di level akar rumput dengan para pembuat kebijakan di atas. Konsep idealnya memang seperti itu, menyerap aspirasi langsung. Masyarakat teriak, kami butuh air untuk sawah kami. Lalu wakil rakyat mendengar dan menyerap aspirasi itu. Kemudian dana turun secara spesifik untuk membangun irigasi di desa tersebut. Sangat sederhana, efektif, dan indah sekali di atas kertas. Tapi prakteknya di lapangan, wow, ini sangat jauh dari kata menyalurkan aspirasi rakyat. Memang, temuan di lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Alih-alih mendapatkan air untuk menghidupi tanaman mereka, para petani ini malah dihadapkan pada sebuah skema yang lebih mirip dengan praktek mafia. Praktek pemerasan yang terorganisir ya?
Ini yang membuat saya sangat penasaran sejak awal membaca catatan kita. Korupsi irigasi ini kan kalau dipikir-pikir, kedengarannya seperti urusan level proyek di lapangan ya. Kayak urusan mandor atau kontraktor lokal. Seringkali publik berasumsi demikian, bahwa korupsi level desa itu cuma melibatkan aktor-aktor kecil di lapangan. Tapi dari catatan yang kita punya, siapa sebenarnya yang mengatur semua ini? Pertanyaan yang sangat penting, karena memahami siapa saja aktor yang terlibat akan membantu kita melihat dimensi sebenarnya dari dugaan korupsi ini. Karena ini bukan sembarang orang kan? Sama sekali bukan. Berdasarkan dokumen sumber kita, kelima tersangka yang ditahan ini sama sekali tidak berasal dari satu latar belakang yang sama. Mereka justru mewakili berbagai tingkat kekuasaan dan eksekusi. Boleh dirinci siapa saja mereka? Di daftar teratas, kita memiliki seorang mantan anggota DPR RI, yaitu Muhammad Fauzi. Wow. Tunggu sebentar. Anda tadi bilang mantan anggota DPR RI. Iya, betul. Level nasional berarti ini? Level pusat, tepatnya. Kemudian, ada juga figur dari tingkat daerah, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu yang bernama Zulkifli. Mantan anggota DPR Pusat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten. Ini bukan sekedar oknum pelaksana proyek atau kepala desa nakal dong. Sama sekali bukan. Ini melibatkan pembuat kebijakan di level yang sama tinggi. Lalu 3 orang lainnya siapa? Di luar 2 figur politik ini, ada 3 orang lainnya yang berinisial M, ARA, dan AR. Ketiga orang ini bertindak sebagai pelaksana dan pengelola program P3 TGAI tersebut di lapangan. Jadi pelaksana lapangannya juga ikut ditahan? Benar. Jadi kita melihat ada sebuah spektrum hierarki di sini. Mulai dari pusat kebijakan di tingkat nasional, turun ke pembuat kebijakan tingkat kabupaten, hingga ke tingkat operasional yang berhadapan langsung dengan para petani. Itu daftar nama yang sangat luar biasa. Maksud saya kita sedang berbicara tentang peririsan kekuasaan dari Jakarta hingga ke Luwu, langsung turun ke lumpur sawah para petani. Rantai komando yang cukup panjang dan terstruktur untuk sebuah dugaan korupsi. Dan kembali ke poin soal asal uangnya tadi, Anda menyebutkan bahwa program ini bersumber dari dana aspirasi. Ya, dana aspirasi. Bagi banyak dari kita yang tidak bekerja di pemerintahan, istilah ini mungkin sering terdengar di berita tapi agak kabur maknanya. Sering tertukar dengan dana desa atau dana hibah biasa. Betul. Bisa tolong dijelaskan sedikit lebih detail tentang konteks dana aspirasi ini dan bagaimana bisa sampai melibatkan orang-orang dengan jabatan mentereng tersebut? Tentu. Dalam dokumen sumber, secara spesifik disebutkan bahwa program ini dibiayai oleh dana aspirasi, atau istilah teknis yang sering digunakan di lingkungan legislatif adalah dana pokok pikiran atau POKIR dari anggota DPR RI. POKIR, pokok pikiran. Betul. Dana pokok pikiran ini pada dasarnya adalah alokasi anggaran negara yang dititipkan melalui kementerian terkait. Dalam hal irigasi ini, kementerian apa biasanya? Biasanya kementerian yang mengurus pekerjaan umum dan perairan. Anggaran ini dialokasikan berdasarkan usulan yang dibawa oleh anggota dewan setelah mereka melakukan masa reses atau turun ke daerah pemilihannya untuk mendengarkan keluhan warga. Jadi semacam dana titipan ya, anggota dewan melihat ada kebutuhan nyata, lalu mereka memastikan kementerian terkait mengalokasikan anggaran khusus untuk kebutuhan spesifik di daerah pemilihan mereka tersebut. Secara teori, ya seperti itu. Alurnya adalah masyarakat meminta perbaikan saluran irigasi, wakil rakyat mengusulkan anggarannya melalui mekanisme POKIR di parlemen. Lalu pemerintah yang mengeksekusi. Betul. Pemerintah pusat, melalui kementerian, mengeksekusinya dalam bentuk program resmi seperti P3 TGAI ini. Harusnya, ini adalah mekanisme check and balance yang baik untuk memastikan pembangunan merata. Harusnya mulus dan langsung tepat sasaran ya. Harusnya. Tapi melihat daftar tersangkanya, mulai dari mantan anggota DPR RI, pimpinan DPRD Luwu, sampai pelaksana lapangan, sepertinya alur yang mulus tadi berubah menjadi semacam jalan tol berbayar, Sam. Jika kita melihat gambaran besarnya, pola yang terungkap dari daftar tersangka ini sangatlah instruktif. Maksudnya instruktif bagaimana? Ini bukan sekedar kasus korupsi tunggal di mana satu oknum di lapangan tiba-tiba gelap mata dan menilap sisa anggaran proyek. Bukan korupsi eceran ya? Sama sekali bukan. Kehadiran nama figur nasional, pimpinan daerah, bersama-sama dengan 3 orang pengelola lapangan, menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang bersifat struktural. Ada kolaborasi vertikal di sini. Kolaborasi vertikal dari atas ke bawah. Tepat. Kita melihat sebuah garis penghubung dari tingkat atas yang memiliki kuasa untuk membawa dana aspirasi itu turun, melewati perantara pengaruh di tingkat daerah.
Hingga bermuara pada para pelaksana operasional berinisial M, AR, dan AR yang berhadapan dengan kelompok tani. Ini adalah sebuah rantai. Ketika sebuah dugaan korupsi melibatkan rantai sepanjang dan serumit ini, itu menunjukkan adanya sebuah sistem yang tampaknya sengaja dikonstruksi. Sengaja dikonstruksi. Iya, mereka tidak sekedar memanfaatkan celah yang sudah ada, tapi mereka seolah menciptakan celah itu sendiri untuk menyelewengkan tujuan awal program sejak dari hulu hingga ke hilir. Sebuah sistem yang sengaja dikonstruksi. Kalimat itu benar-benar membuat merinding. Fakta di lapangannya memang cukup kelam. Ngomong-ngomong soal eksekusi di hilir, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang tak kalah penting. Tentang modus operandinya. Ya, di mana dan bagaimana uang itu sebenarnya dibelokkan. Dokumen sumber kita memberikan detail yang sangat-sangat mengejutkan tentang cara kerja para tersangka ini. Laporannya sangat rinci membeberkan hal ini. Ternyata, kejahatan yang diduga menimpa kelompok perkumpulan petani pemakai air atau yang disingkat P3A ini tidak hanya terjadi satu kali di ujung proyek. Laporan menyebutkan ada 2 lapis pemerasan. Lapis pertama berkaitan dengan pemotongan langsung. Nah, lapis pertama, para tersangka ini diduga kuat mengorganisir pemotongan dana bantuan. Dana yang sudah cair dipotong begitu saja. Betul. Jadi katakanlah dana yang seharusnya turun 100% utuh untuk membeli semen, batu, dan upah pekerja membangun irigasi, itu sudah disunat di tengah jalan. Praktek klasik yang sayangnya masih sering terjadi. Tapi, lapis kedua ini yang menurut saya jauh lebih mencengangkan. Silakan dibagikan ke pendengar kita. Ini bukan sekedar pemotongan pasif di mana petani tiba-tiba menerima dana yang sudah berkurang. Ada sistem pay to play. Bayar di depan untuk bisa bermain? Tepat sekali. Para tersangka ini diduga meminta sejumlah uang tunai kepada ketua kelompok tani sebelum program itu bahkan diberikan kepada mereka. Sebelum programnya resmi berjalan. Iya, jadi uang itu adalah syarat mutlak, semacam tiket masuk, agar nama kelompok tani mereka bisa diusulkan menjadi penerima program irigasi ini. Yang menarik di sini adalah angka spesifik yang diungkapkan dalam temuan penyidik kejaksaan. Angkanya sangat fantastis kalau menurut saya. Angka ini memberikan kita perspektif yang sangat nyata dan meresahkan tentang betapa memberatkannya skema ini. Berapa tepatnya yang diminta? Berdasarkan laporan, setiap kelompok tani diminta untuk menyerahkan uang sekitar 35 juta rupiah. 35 juta rupiah per kelompok tani. Per kelompok tani, hanya untuk mendapatkan hak agar program yang sebenarnya sudah menjadi hak mereka itu turun ke wilayah mereka. 35 juta rupiah, coba kita bayangkan ini bersama-sama ya. Mari kita letakkan dalam konteks. Bagi Anda yang mendengarkan, yang mungkin tinggal di kota besar, angka itu mungkin terasa seperti, ya, harga sebuah motor baru yang lumayan bagus. Atau biaya liburan. Ya, atau biaya liburan. Tapi bagi kelompok tani di pedesaan, itu angka yang fantastis. Sangat fantastis. Jika kita menganalisis angka ini dalam konteks ekonomi pedesaan, 35 juta rupiah bukanlah uang yang bisa dikumpulkan dalam semalam. Uang itu tidak tumbuh di pohon, kan? Jelas tidak. Sebagian besar petani hidup dari musim tanam ke musim tanam. Artinya, sebelum para petani ini melihat satu tetes air pun mengaliri sawah mereka dari program pemerintah ini, mereka sudah harus menanggung beban finansial yang sangat berat. Skema ini secara fundamental mengubah sebuah program bantuan negara menjadi sebuah beban utang bagi mereka. Tepat. Alih-alih mendapatkan subsidi, mereka justru mengalami pemerasan yang sistematis. Ini ibarat, coba Anda bayangkan, Anda ditawari beasiswa pendidikan penuh oleh pemerintah karena Anda dinilai berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu. Anda tentu sangat bersyukur dan penuh harapan, bukan? Pasti sangat gembira menerima kabar itu. Tapi begitu Anda datang ke kantor untuk mengambil formulir pendaftarannya, petugasnya bilang, "Oh, selamat ya, Anda terpilih. Boleh ambil formulirnya, tapi bayar uang pelicin dulu ya, 35 juta rupiah tunai di depan." Analogi yang sangat pas, sangat tidak masuk akal. Masuk akal nggak sih? Itu sama sekali bukan bantuan. Itu adalah pemalakan berkedok program resmi. Istilah yang keras, tapi secara de facto itulah yang tergambar dari laporan tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa para petani ini mau membayar? Bukankah mereka bisa menolak dan melaporkannya saja? Kenapa mereka sampai rela mengumpulkan uang sebanyak itu? Disinilah kita harus melihat realitas asimetri kekuasaan yang terjadi di lapangan. Ketimpangan kuasa antara petani dan pejabatnya. Tepat. Bagi para petani, air bukanlah sekedar komoditas. Air adalah soal hidup dan mati bagi mata pencaharian mereka. Tanpa air, sawah kering, keluarga tidak makan. Betul. Jika irigasi rusak, panen terancam gagal.
Ketakutan akan gagal panen ini menciptakan keputusasaan yang sangat dalam. Dan keputusasaan ini yang dimanfaatkan. Secara presisi. Di sisi lain, para tersangka ini dengan posisi struktural mereka memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan desa mana yang mendapat air dan desa mana yang sawahnya akan dibiarkan kekeringan. Jadi wewenang untuk memilih penerima itulah yang kemudian diberi harga sebesar 35 juta rupiah tadi. Benar, para petani berada dalam posisi tersudut. Mereka merasa tidak punya pilihan lain selain membayar jika ingin bertahan hidup. Maju kena, mundur kena. Itulah esensi dari eksploitasi ganda dalam kasus ini. Di awal, sebelum program mulai, wewenang mereka dijual. Tiket masuk yang 35 juta tadi? Iya, dan di akhir, saat dana program akhirnya cair, anggarannya masih saja dipotong di tengah jalan. Ini benar-benar menguras kelompok tani dari dua arah sekaligus. Pemerasan hulu ke hilir. Luar biasa kejam jika dipikir-pikir. Mengeksploitasi keputusasaan orang yang sedang butuh air untuk hidup. Realitas yang pahit. Tapi syukurlah catatan kita hari ini tidak hanya berisi penderitaan dan pemerasan. Ada langkah nyata yang diambil oleh otoritas hukum untuk memutus rantai ini. Betul, hukum mulai bertindak. Menurut sumber kita, informasi penahanan ini resmi diungkap ke publik dalam sebuah konferensi pers. Konferensi pers yang diadakan di Kejaksaan Negeri Luwu. Tepatnya di kota Belopa pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Ya, dan konferensi pers ini adalah sebuah langkah transparansi yang sangat penting dari aparat penegak hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejari Luwu, Bapak Muhandas Ulimen, memberikan pernyataan yang secara hukum sangat berbobot. Sangat berbobot dan tegas. Beliau menegaskan bahwa penahanan kelima tersangka ini, apalagi mengingat profil beberapa tersangka yang merupakan figur publik, sama sekali bukan langkah yang diambil secara sembarangan. Bukan langkah terburu-buru yang asal tangkep ya. Sama sekali bukan. Penyidik dari bidang tindak pidana khusus Kejari Luwu telah melakukan serangkaian proses penegakan hukum yang cukup panjang. Prosesnya meliputi apa saja berdasarkan sumber kita? Mulai dari tahapan penyidikan yang mendalam, pengumpulan keterangan dari berbagai saksi, hingga pelaksanaan gelar perkara. Nah, bagi kita yang bukan praktisi hukum, gelar perkara ini sebenarnya proses seperti apa sih? Banyak yang mengira ini cuma rapat biasa. Iya, apakah cuma rapat atau kumpul-kumpul sambil ngopi antara penyidik? Gelar perkara itu lebih dari sekedar rapat. Singkatnya, gelar perkara adalah sebuah forum internal dan formal di mana para penyidik mempresentasikan temuan mereka untuk diuji oleh atasan dan rekan-rekannya. Oh, jadi temuan dari lapangan itu diuji dulu validitasnya? Benar. Mereka pada dasarnya saling menguji. Hei, apakah konstruksi hukum kita sudah kuat? Apakah bukti-bukti kita sudah cukup solid untuk menjerat nama-nama besar ini? Memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimentahkan nanti di pengadilan. Tepat. Forum ini krusial untuk mencegah penyidik salah tangkap atau bertindak sewenang-wenang. Dan dari hasil gelar perkara tersebut, Kepala Kejari menyatakan dengan sangat tegas bahwa tim penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, 2 alat bukti yang cukup itu adalah standar emas. Standar mutlaknya ya? Betul. Itu adalah syarat mutlak dan minimum yang harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk secara sah menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi sampai merampas kemerdekaannya melalui penahanan fisik. Jadi penahanan itu punya dasar yang sangat kuat. Sangat kokoh. Jadi, pernyataan ini memberi sinyal kuat kepada publik bahwa landasan hukum dari tindakan kejaksaan ini sangat solid, bukan sekedar berdasarkan rumor atau surat kaleng. 2 alat bukti yang cukup, gelar perkara, penyidikan oleh tim tindak pidana khusus. Ini jelas menunjukkan bahwa kejaksaan bergerak berdasarkan fakta keras dan bukti material. Langkah yang patut diapresiasi dari sisi penegakan hukum. Nah, sampai di titik ini, kita sudah membedah anatomi kasusnya. Kita melihat siapa aktornya, kita paham bagaimana cara mereka diduga meraup keuntungan ganda dari penderitaan petani, dan bagaimana hukum mulai menjerat mereka dengan bukti yang kuat. Gambaran besarnya sudah sangat jelas. Lalu pertanyaan utamanya adalah, apa artinya semua ini untuk Anda? Ya, untuk para pendengar kita. Anda yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin saat ini sedang menyetir di jalan tol, atau sedang bersantai di kedai kopi, atau bekerja di depan laptop yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sektor pertanian di Kabupaten Luwu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya harus peduli? Betul.
Mengapa Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan kasus ini? Itu pertanyaan kritis yang harus selalu kita ajukan setiap kali kita membedah sebuah kasus publik yang tampaknya terjadi jauh dari keseharian kita. Apa jawabannya menurut temuan ahli kita? Kasus di Kabupaten Luwu ini sebenarnya adalah sebuah studi kasus yang sangat gamblang mengenai wajah birokrasi dan politik anggaran kita secara luas. Cerminan dari sistem yang lebih besar. Tepat. Ini adalah contoh nyata mengapa kita, sebagai masyarakat yang membayar pajak, tidak boleh hanya berhenti pada tahap euforia. Ketika ada tajuk berita mengenai program bantuan pemerintah triliunan rupiah atau dana aspirasi untuk desa diumumkan. Kita sering terpukau dengan angka triliunan dan upacara peresmiannya saja. Memang, pengumuman di media, seremoni pemotongan pita oleh pejabat, atau angka-angka besar di dokumen anggaran itu hanyalah permulaan. Bagian luarnya saja. Pengawasan terhadap eksekusi di lapangan adalah hal yang krusial bagi publik. Kasus ini membuktikan bahwa program-program yang lahir dari dana aspirasi politik itu sangat rentan terhadap konflik kepentingan. Rentan dijadikan bancakan politik. Benar. Ada irisan yang sangat berbahaya antara agenda politik oknum tertentu dengan hak kesejahteraan masyarakat. Tunggu, kalau bicara soal pengawasan publik, bukankah itu tugas inspektorat atau pemerintah pusat yang punya dana? Secara kelembagaan iya. Maksud saya, sebagai masyarakat biasa, bagaimana kita bisa tahu kalau permintaan 35 juta itu adalah pungutan liar dan bukan sekedar biaya administrasi atau biaya konsultan yang resmi diwajibkan dari Jakarta? Itu poin yang sangat valid. Seringkali masyarakat kecil kan menurut saja gitu kalau diberitahu oleh orang yang berseragam atau pejabat yang datang bawa stempel. Kan Itulah paradoksnya. Dan itulah mengapa literasi informasi publik, seperti sesi bedah informasi yang kita lakukan sekarang ini, sangatlah penting. membuka wawasan publik. Memang betul, pengawasan formal adalah tugas lembaga negara. Tetapi kejahatan struktural seringkali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat di akar rumput. Mereka memanfaatkan celah ketidaktahuan itu. Tepat. Oknum-oknum ini membungkus pungutan liar dengan bahasa birokrasi yang membingungkan. Seolah-olah itu adalah prosedur resmi. Kasus Luwu ini mengajarkan kita bahwa partisipasi publik harus berlanjut pada kesadaran untuk bertanya dan menuntut transparansi. Tidak boleh diam dan pasrah saja. Betul. Ketika masyarakat melihat ada kejanggalan, sekecil apapun itu, seperti permintaan setoran puluhan juta untuk sebuah program yang katanya dari pemerintah, Itu kan aneh banget ya, program gratis kok bayar puluhan juta. nah itu harus segera disikapi dengan kritis. Disuarakan, dipertanyakan, dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Berani lapor itu penting. Sangat penting. Kesadaran dan kewaspadaan kolektif dari seluruh lapisan masyarakatlah yang pada akhirnya bisa mencegah kasus serupa menjalar ke daerah-daerah lain. Menarik sekali. Jadi pada dasarnya, ini bukan cuma soal nasib petani di Luwu, tapi soal bagaimana kita, sebagai warga negara, tidak boleh langsung percaya begitu saja dengan label program bantuan gratis. Harus kritis terhadap janji manis birokrasi. Kita harus ikut bertanya, apakah dananya benar-benar utuh sampai ke tujuan? Apakah kualitas bangunannya sesuai standar? Atau apakah irigasinya benar-benar mengalirkan air dan bukan sekedar pajangan beton kosong? Betul sekali. Jika kita harus mensintesiskan seluruh temuan dari tumpukan sumber kita hari ini, kesimpulan utamanya sangatlah ironis, namun wajib menjadi peringatan keras bagi kita semua. Silakan. Program P3TJAI dari kepanjangannya saja dirancang untuk percepatan peningkatan irigasi. Tujuannya adalah mempercepat hadirnya kesejahteraan bagi para petani pemakai air di desa-desa. Tujuan yang sangat luhur. Namun ironisnya, dalam praktiknya, yang terungkap di Luwu pada tahun anggaran 2024 ini, yang dipercepat justru aliran dana haram ke kantong-kantong pribadi. Bukan percepatan air, tapi percepatan uang masuk kantong pribadi. Sangat disayangkan. Program mulia ini bertransformasi menjadi semacam mesin pemerasan yang terstruktur dengan sangat rapi, di mana pengaruh dan wewenang mengalir dari tingkat atas hingga ke eksekutor di bawah, menekan mereka yang paling rentan. Para petani yang miskin daya tawar. Benar, proses hukum saat ini sedang berjalan. Dan dengan minimal 2 alat bukti yang telah dikantongi secara sah oleh pihak kejaksaan, kita tentu berharap proses peradilan ini bisa berjalan transparan dan keadilan bisa ditegakkan secara terang benderang. Tentu kita semua mengawal dan berharap penegakan hukumnya tuntas tanpa tebang pilih. Itulah harapan terbesarnya. Dan dengan kesimpulan tersebut, kita sampai pada akhir dari sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Waktu berjalan terasa cepat kalau topiknya seberat ini ya.
Benar, sungguh luar biasa. Bagaimana di balik sebuah laporan berita singkat yang terbit pada 5 Maret 2026 ini, ternyata tersembunyi sebuah jaring kompleksitas yang begitu dalam. Sebuah jaring yang merefleksikan banyak PR besar bangsa kita. Jaring yang secara langsung dan jujur saja cukup brutal memengaruhi kehidupan orang banyak. Dalam kasus spesifik ini, korbannya adalah para petani lokal yang pada dasarnya hanya ingin bercocok tanam dengan tenang dan menghidupi keluarga mereka. Hak dasar yang dirampas oleh keserakahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang sudah meluangkan waktu, energi, dan fokus Anda untuk membedah tumpukan informasi ini bersama kami. Terima kasih telah menjadi pendengar yang kritis. Menjadi masyarakat yang well-informed, yang benar-benar paham akan dinamika di balik layar dari apa yang terjadi di sekitarnya, adalah langkah pertama dan paling krusial menuju perubahan yang lebih baik. Pengetahuan adalah kekuatan. Namun, sebelum Anda melepas headphone atau mematikan layar Anda, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Sebuah PR untuk dipikirkan ya. Betul. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri sembari Anda melanjutkan aktivitas hari ini. Jika untuk satu kelompok tani saja mereka dipaksa menyerahkan tiket masuk sebesar 35 juta rupiah hanya agar nama mereka diusulkan, Hanya untuk satu kelompok tani di satu daerah. ya coba bayangkan secara nasional. Seberapa banyak sebenarnya aliran air irigasi yang seharusnya menyuburkan ladang dan menghidupi ribuan petani kita yang pada akhirnya justru menguap begitu saja tak berbekas ke dalam kantong-kantong pribadi. Pertanyaan yang sangat menggugah dan menakutkan di saat yang bersamaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Tetaplah kritis, jangan mudah puas dengan informasi di permukaan, dan yang terpenting, tetaplah ingin tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.